Menyapih anak menjadi saat-saat yang sangat emosional, tidak hanya untuk anak tetapi juga bagi bunda. Menurut ajaran WHO dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI menganjurkan agar para bunda menyusui hingga usia 2 tahun. Namun sesungguhnya menyusui dapat terus dilanjutkan selama bunda dan anaknya sama-sama berkeinginan. Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, apakah mempunyai dampak yang akan ditimbulkan oleh bunda dan anaknya? Dr. Devia dari salah satu rumah sakit terkemuka di Jakarta mengatakan menyapih anak memang idealnya dilakukan saat si kecil berusia 2 tahun. Hal ini dikarenakan fase oral akan berakhir saat anak berusia 2 tahun atau memasuki usia 3 tahun. Kalau dilanjutkan terus, gizi dan ASI juga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari si kecil. Ditambah bisa mempengaruhi psikologisnya juga, ujar Dr. Devia. Jika si kecil masih disusui bundanya hingga usia 4 tahun, bisa menyebabkan si kecil tidak percaya diri, sulit mengambil keputusan, tidak mandiri kelak karena masih bergantung pada bundanya, sambungnya. Berangkat dari alasan tersebut, Dr. Devia mengatakan agar semua ibu berupaya menyapih anak saat usianya sudah menginjak 2 tahun. Proses menyapihnya pun umumnya hanya berlangsung selama 3 sampai dengan 7 hari. Setelah melewati hari yang berat tersebut, si kecil akan hidup seperti biasa kembali. Di dalam kandungan ASI memang mengandung beragam gizi yang dibutuhkan si kecil. Namun jika si kecil sudah berusia lebih dari 2 tahun, ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari. Gizi dari ASI saja tidak dapat mencukupi kebutuhan anak yang telah berusia 2 tahun atau lebih, tutur Dr. Devia. Berbeda kalau anak masih di bawah 2 tahun, kapasitas lambung mereka juga tidak sebesar anak usia 2 tahun atau 4 tahun. Jadi untuk anak di bawah usia 2 tahun, makanan yang dikonsumsi jumlahnya terbatas dan kandungan ASI masih bisa mencukupi kebutuhan gizinya, pungkasnya. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk mensapih anak yang berusia 2 tahun maupun lebih, baik itu dengan cara weaning with love atau WWL atau yang dikenal dengan slow weaning, yaitu metode menyapih yang dilakukan secara perlahan dan bertahap di saat anak dan bunda merasa benar-benar siap untuk mengakhiri proses menyusui seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Seandainya ada orang yang menganjurkan untuk mengolesi area areola payudara bunda dengan brotowali atau obat merah agar anak tak ingin menyusu lagi, bunda abaikan saran ini karena memberhentikan anak secara paksa akan meninggalkan luka atau trauma pada batin si kecil. Selain itu, ada beberapa manfaat jika bunda ingin memilih memperpanjang memberikan ASI kepada si kecil. Hal ini biasanya dilakukan oleh bunda kepada anak yang mempunyai berkebutuhan khusus. Yang pertama, saat bayi bunda semakin besar, komposisi ASI bunda akan terus berubah untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan ASI dianggap menjadi tidak signifikan bagi anak-anak, sehingga tidak ada salahnya bagi bunda untuk tetap melanjutkan memberikan ASI. Yang kedua, penelitian telah menunjukkan bahwa ASI untuk anak usia 2 tahun mirip dengan ASI anak 1 tahun yang bergizi. Bahkan setelah usia 2 tahun atau lebih, ASI masih terus menjadi sumber protein, lemak, kalsium, dan vitamin yang amat dibutuhkan oleh anak. Yang ketiga, kekebalan dalam ASI telah menunjukkan peningkatan konsentrasi saat bayi semakin besar dan menyusu lebih sedikit, sehingga bayi yang lebih besar masih menerima sebagian faktor imunitas. Yang keempat, pada balita dan anak kecil, pemberian ASI yang diperpanjang membantu mereka untuk mengatasi perubahan baru dalam hidup dengan lebih baik. Misalnya, pengalaman baru dan perubahan rutinitas. Yang kelima, momen menyusui dapat membantu anak-anak kembali ke tempatnya yang akrab dan aman. Hal ini nantinya membantu anak menghadapi tantangan baru dengan kontrol diri yang semakin baik ketika mengalami kecemasan. Yang keenam, ketika anak sakit, ASI memberikan kekebalan dan mengisi nutrisi walau tidak sepenuhnya saat nafsu makan anak menurun, karena ASI lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia. Menyusui anak lebih dari setahun juga bermanfaat bagi para bunda. Menurut penelitian kesehatan menunjukkan bahwa hal tersebut mengurangi resiko penyakit tertentu seperti kanker payudara, kanker ovarium, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes. Dengan kata lain, semakin lama proses menyusui berlanjut, maka semakin baik kesehatan bunda. Namun, walaupun demikian,
Meski telah mengetahui manfaat pemberian ASI yang diperpanjang, ada saatnya Bunda harus memberhentikan ASI si kecil. Mungkin itu saja penjelasan mengenai anak yang 2 tahun yang masih diberikan ASI dan manfaat memperpanjang pemberian ASI. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.